Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa perjanjian keamanan antara Amerika Serikat dan Ukraina kini sepenuhnya siap untuk ditandatangani. Pernyataan ini muncul setelah 2 hari perundingan intens yang melibatkan perwakilan Ukraina, Amerika Serikat, dan Rusia. Pembicaraan yang disebut-sebut menunjukkan adanya sejumlah kemajuan. Namun meski perdamaian terlihat semakin dekat, kenyataan di medan tempur Eropa Timur berkata lain. Situasi di lapangan masih bergejolak. Ukraina terus mengambil langkah-langkah yang memicu eskalasi, seolah menambah bahan bakar ke api konflik. Di sisi lain, Rusia jelas tak tinggal diam. Moskow merespon dengan tekanan militer yang lebih besar. Pada akhirnya, pertanyaan yang terus mengemuka di benak banyak orang tetap sama. Akankah Rusia dan Ukraina benar-benar menemukan jalan menuju perdamaian di masa depan? Pertengahan Januari menandai perubahan arah Ukraina. Mereka tak lagi sekedar menekan garis depan, melainkan mencoba memutus mesin perang Rusia dari hulunya, pusat produksi dan simpul logistik. Sasaran awal disebut di Zaporizhia, gudang amunisi dan pabrik drone yang terkait divisi serangan udara Rusia ke-76. Fasilitas ini penting karena menjalankan siklus penuh drone Molniya dari desain, produksi hingga uji. Di lokasi yang sama juga dibuat komponen UAV Orion, tulang punggung pengintian Rusia. Begitu dihantam, satu mata rantai operasi Rusia langsung tersendat. 2 hari kemudian targetnya naik kelas, Kapustin Yar, fasilitas militer super rahasia. Di sana Moskow menguji rudal jarak pendek dan menengah, rudal jelajah, sistem pertahanan udara, peluncur S-400 sampai Orasnik, rudal balistik terbaru yang kerap disebut rudal kiamat Rusia. Menurut sumber Barat dan Ukraina, serangan ini mengarah ke gedung perakitan dan area pengujian, serta memicu gangguan parsial pada pasokan gas. Kapustin Yar bukan target baru. Pada 2024, tempat ini pernah diserang. Kali ini Ukraina bergerak tepat setelah rangkaian uji coba Orasnik. Rentetan berikutnya menyasar penyimpanan dan radar. Gudang amunisi Brigade Logistik Rusia ke-101 di Debaltseve, Oblast Donetsk meledak besar. Dentumannya dilaporkan terdengar hingga radius 10 km. Penyimpanan drone di Novorihovka, Kherson ikut dihantam. Radar di Crimea juga jadi sasaran. Yang paling sensitif adalah energi. PLTU Orlovskaya di Oriol dilaporkan terkena rudal jelajah jarak jauh Flamingo. Di Krasnodar, terminal minyak Tamanenevgas terbakar dengan laporan 4 tangki bahan bakar hangus. Pesannya tegas, Ukraina tak lagi hanya bertahan, mereka mulai memukul Rusia dari dalam. Balasan Rusia datang dengan intensitas yang jauh lebih keras dan rapi. Ini bukan respons sporadis, melainkan serangan gabungan berskala besar yang digelar serempak lewat darat, udara, dan laut. Babak awal dibuka oleh rudal balistik Iskander M. Total sedikitnya ada 18 unit ditembakkan, 15 diarahkan ke infrastruktur energi Kiev, sementara 3 lainnya menghantam wilayah Dnipro. Di sekitar ibu kota, pertahanan udara Ukraina memang menunjukkan kemajuan. Dengan tambahan sistem Patriot baru, sekitar 11 rudal Iskander berhasil dicegat dalam 3 gelombang serangan. Namun hasil akhirnya tetap menyakitkan. 2 pembangkit panas utama Kiev, CHP-6 dan CHP-4 ikut terkena dampak. Kota masih berdiri tetapi kerusakannya nyata. Dnipro berada dalam posisi yang jauh lebih rapuh. Seluruh Iskander yang mengarah ke kota ini menembus tanpa satupun berhasil ditembak jatuh. Tidak ada pelindungan efektif, tidak ada jeda serangan, dan rangkaian ini jelas belum berakhir. Tekanan kemudian diperluas. 2 rudal balistik Iskander jarak jauh, varian dengan jangkauan hingga 1000 km, diluncurkan dari wilayah selatan Rusia dan menghantam sasaran di sekitar Vinnytsia. Pasalnya jelas, medan tekanan kini menambah Ukraina bagian barat. Di udara, pembom strategis Tu-95MS disiagakan dengan muatan rudal jelajah KH-101. Dari laut, kapal perang kelas Boyan M di Laut Kaspia turut digerakkan, membawa rudal kaliber siap tembak. Namun serangan yang paling syarat makna terjadi di Kryvyi, kota kelahiran Volodymyr Zelensky. Ini bukan semata soal nilai militer, ini pesan psikologis, tak ada wilayah yang benar-benar aman. Mengikuti langkah Zelensky, Putin memilih menghantam sektor energi. Di Kiev, kawasan pinggiran mengalami kerusakan berat. Sekitar 4.000 gedung apartemen masih tanpa pemanas. Pasokan air terputus di distrik Desnyansky, Donetsky, dan Dniprovsky. Sekolah serta rumah sakit beralih ke listrik mandiri, sementara warga terpaksa mencari kehangatan di tenda-tenda darurat. Di Dnipro, api melalap fasilitas industri.
instalasi boiler rusak. Ratusan rumah terpaksa bertahan dalam suhu beku. Zaporizhzhia pun ikut terdampak. 3 warga terluka dan sebagian kota mengalami pemadaman listrik. Yang paling mengkhawatirkan, gangguan juga menjalar ke jalur listrik yang terhubung dengan PLTN Chernobyl. Ini bukan sekedar rangkaian serangan militer. Ini terlihat seperti upaya melumpuhkan sebuah negara secara perlahan, membiarkannya hidup dalam dingin dan gelombang drone Rusia akhirnya mendorong Barat melangkah lebih jauh. Amerika Serikat mengirim Tempest V2X, sistem pertahanan udara jarak pendek generasi baru yang dirancang khusus untuk memburu drone, helikopter, hingga pesawat terbang rendah. Ukraina kini menjadi arena uji tempur bagi senjata ini. Tempest dilengkapi 2 rudal AGM-114L Longbow Hellfire dengan pemandu radar aktif. Klaimnya sistem ini telah berhasil menjatuhkan 21 drone Shahed milik Rusia. Di sisi lain, Jerman menambah dukungan dengan mengirim 8 unit ACSP, kendaraan lapis baja multiguna yang difokuskan untuk logistik dan evakuasi medis di garis depan. Bantuan terus mengalir. Namun satu pertanyaan tak pernah hilang, apakah semua ini cukup untuk menahan badai? Seberapapun besar sokongan Barat, Ukraina tetap berhadapan dengan kenyataan yang keras. Rusia paham betul titik tekan paling efektif, dan musim dingin menjadi sekutunya. Strategi Winter Offensive Moskow tidak diarahkan pada terobosan darat besar-besaran. Fokus utamanya justru pada energi, pemanas, dan jalur logistik, urat nadi kehidupan sehari-hari. Dampaknya, tekanan tak hanya menimpa militer Ukraina, tetapi juga seluruh penduduk sipil. Serangan udara Rusia menghantam pembangkit listrik, jaringan pemanas, dan pasokan air di hampir seluruh Ukraina. Kiev menjadi contoh paling nyata. Pemadaman listrik meluas, sistem pemanas lumpuh, air bersih terganggu. Pada saat bersamaan, cuaca ekstrim memperlambat perbaikan infrastruktur. Salju, lapisan es, dan suhu mendekati 0 derajat, memaksa para teknisi berpacu dengan waktu, dan sering kalah oleh alam. Dampaknya tak berhenti pada persoalan teknis, tapi merembet ke ranah sosial. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, menyebut lebih dari 1,5 juta penduduk telah meninggalkan ibu kota sejak Januari. Bukan karena rentetan bom, melainkan karena suhu dingin yang tak tertahankan. Ukraina pun terpaksa meningkatkan impor gas, menambah beban ekonomi di tengah perang yang belum menunjukkan akhir. Kiev kini bukan hanya kota yang gelap, tetapi kota yang membeku. Tanpa perlu menggelar invasi darat berskala besar, Rusia berhasil memicu arus evakuasi massal. Dampak psikologisnya jauh lebih dalam, karena perang ini bukan sekedar merobohkan bangunan, melainkan menguras daya sebuah negara untuk bertahan hidup. Di kota yang gelap dan dingin itu, satu kata terus beredar, perdamaian. Amerika Serikat kembali masuk ke panggung, mencoba membuka jalur yang selama ini nyaris tertutup rapat. Utusan khusus AS David Koch bersama Jared Kushner, menantu Donald Trump, terbang ke Rusia dan bertemu langsung dengan Vladimir Putin. Dua figur ini dipandang membawa harapan akan sesuatu yang lama hilang dari konflik ini, kemungkinan jalan keluar. Diplomasi pun digerakkan, pertemuan berlangsung tertutup. Setiap kata ditimbang dengan hati-hati, isyarat kecil mulai dilempar ke ruang publik. Namun kenyataan tetap keras, posisi Putin tidak bergeser. Bagi Kremlin, perdamaian hanya mungkin jika Ukraina mengakui dan menyerahkan wilayah yang telah direbut Rusia. Bukan gencatan senjata sementara, bukan kompromi bertahap, melainkan pengakuan atas realitas di medan perang. Di sisi seberang, Ukraina terjebak dilema. Menerima berarti mengorbankan kedaulatan. Menolak berarti bersiap menghadapi musim dingin berikutnya dengan jaringan listrik rapuh dan kota-kota yang terus ditinggalkan warganya. Amerika mendorong dialog, tetapi tak bisa memaksa. Eropa berharap, namun minim kartu tawar. Rusia memahami satu hal dengan sangat jelas, waktu berpihak pada mereka. Proses negosiasi memang bergerak, tapi belum mendekat ke tujuan. Selama syaratnya adalah penyerahan, bagi Kiev itu bukan perdamaian, melainkan kekalahan yang dibungkus bahasa diplomasi. Rusia tidak bergerak dengan kemarahan, melainkan dengan perhitungan yang dingin. Tanpa harus memasuki Kiev dengan barisan tank, mereka memilih cara yang lebih sunyi, namun mematikan kehidupan kota secara perlahan. Listrik dipadamkan, sistem pemanas dilumpuhkan, pasokan air dibatasi. Di tengah musim dingin, itu sudah cukup untuk membuat sebuah negara tersungkur. Kini Kiev berubah menjadi lambang. Ia bisa menjadi simbol ketahanan jika Ukraina mampu bertahan hidup di tengah malam yang gelap dan beku. Namun ia juga bisa menjadi pertanda awal keruntuhan jika kota ini terus ditinggalkan warganya satu demi satu.
Perang ini tak lagi ditentukan oleh siapa yang paling kuat menarik pelatuk. Yang dipertaruhkan adalah siapa yang sanggup bertahan paling lama. Dan sementara musim dingin terus berjalan, satu pertanyaan menggantung di udara Kiev. Apakah ini ujian terakhir atau justru awal dari akhir Ukraina?